Hai Pajak Betsy, udah rame banget nih ya berita-berita seliweran di mana-mana yang katanya kalau kalian itu dapat laptop atau handphone dari perusahaan, kalian harus bayar pajak natura. Beneran gak sih kalau tahun ini bakal jadi tahun pertama kalian para karyawan bayar pajak lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya? Hai guys, welcome back to my channel bersama aku Lucy Sutanto di channel Pajak Milenial. Di channel Pajak Milenial ini aku akan berbagi ilmu edukasi perpajakan, update perpajakan yang bahasa itu gampang banget buat kalian mengerti para generasi milenial. Dan sebelumnya aku juga mau say thank you buat kalian-kalian yang udah nonton video ini, yang udah dukung aku dengan cara subscribe, like, and share. Dukungan kalian itu berarti banget guys buat aku supaya aku tetap konsisten dalam membagi ilmu perpajakan buat kalian-kalian para generasi milenial. Buat kalian-kalian yang belum subscribe, ayo dong di subscribe. Dan kalian juga boleh banget tinggalin komen di video ini. Dan jangan lupa juga buat aktifkan tombol notifikasinya supaya kalian gak pernah ketinggalan lagi update-update perpajakan dari aku. Dan seperti biasa, karena konten ini adalah edukasi perpajakan, apalagi edukasi pajak gitu, come on guys ya, itu nontonnya jangan di skip ya guys, dari awal sampai akhir jangan di skip banget. Yang ada kalau kalian nge-skip kalian tuh bukannya makin ngerti, bukannya akan dapat pencerahannya, ada kalian makin bingung. Dan seperti biasa guys ya, konten aku itu based on aturan pajak. Jadi aku tuh kayak nggak ngarah indah, nggak denger dari berita-berita aja. No guys, tuh ada aturan pajak. Konten kali ini berdasarkan aturan pajak, yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66 Tahun 2023 yang udah berlaku nih sejak 1 Juli 2023. Sekarang ini lagi rame banget yang namanya pajak natura. Yang katanya nih guys, kalau kalian itu karyawan terus kalian dapat handphone atau laptop dari kantor, itu kena pajak lagi. Beneran gak sih sebenarnya? Sebelumnya guys, aku mau info dulu ke kalian apa sih yang dimaksud dengan natura. Dan kenapa mulai dari tahun 2023 ini jadinya natura itu kena pajak. Natura itu guys, itu adalah segala jenis imbalan yang diberikan oleh perusahaan atau pemberi kerja ke karyawannya dalam bentuk selain dari uang. Jadi misalnya nih ya, kalian kan kerja di perusahaan atau apapun itulah ya, kalian kan dapatnya kan gaji atau uang kayak gitu. Tapi bisa aja nih ya, selain dari kalian dapat gaji atau uang, kalian dapat lagi yang namanya barang atau fasilitas dari perusahaan atau pemberi kerja. Misalnya nih ya, kalian selain dapat gaji, kalian tuh dibayarin uang gym atau fitness, atau kalian dibolehin deh pakai motor atau mobil, terus itu motor atau mobil dibawa pulang. Atau bisa jadi nih ya, kalian itu dibayarin kos-kosan nih sama perusahaan. Nah itu semua yang disebut dengan natura guys. Sebelum tahun 2023 ini guys, kalau karyawan itu dapat natura, itu enggak kena pajak guys. Dan dari sisi perusahaan atau pemberi kerja, itu juga tidak boleh dibiayakan secara pajak. Artinya itu adalah non-deductible expense. Jadinya pajak yang dibayarkan oleh perusahaan jadinya lebih gede. Nah mulai tahun 2023 guys, itu cerita tuh jadinya tuh kayak apa ya, dibalik gitu skenarionya. Jadi si karyawan nih jadinya itu yang dapat natura tadi, jadi kena pajak natura. Sedangkan yang perusahaan atau pemberi kerja yang tadinya itu tidak boleh membiayakan, jadi boleh membiayakan beban natura itu secara perpajakan atau termasuk dalam kategori biaya yang deductible expense. Jadinya si karyawan itu bayar pajak lebih besar dan perusahaan atau pemberi kerja bayar pajaknya lebih kecil. Nah lo kak, kok gitu sih? Kok malah karyawan yang makan gaji yang harusnya bayar pajak lebih tinggi sih? Gimana coba? Guys, tunggu dulu guys, nggak usah khawatir. Karena enggak semua karyawan itu harus bayar pajak natura. Ada batasan-batasannya. Jadi selama kalian itu dapat natura,
tapi masih dalam batasan-batasannya, ya artinya kalian gak usah bayar pajak natura. Dan kalau nih kalian itu memang harusnya bayar pajak natura nih sejak Januari 2023 sampai Juni 2023, kalian yang para karyawan nih harus hitung dan bayar sendiri pajaknya. Nanti nih mulai dari bulan Juli 2023 dan seterusnya, baru nanti perusahaan atau pemberi kerja kalian yang motongin pajak PPh atas natura kalian. Jadi ini hati-hati banget ya buat kalian-kalian para karyawan yang bayar pajak natura nih ya, nanti hati-hati banget waktu ngisi surat pemberitahuan atau SPT tahunan kalian di bulan Maret 2024. Oke deh, sekarang natura apa aja yang kalian terima dari pemberi kerja dan gak kena pajak natura. Yang pertama itu makanan atau minuman yang disediakan untuk seluruh karyawan di tempat kerja tanpa batasan nilai. Sedangkan kupon makanan bagi karyawan dinas luar termasuk dalam bentuk reimbursement biaya makanan atau minuman itu maksimal 2 juta per bulan atau senilai yang disediakan di tempat kerja mana yang lebih tinggi. Yang kedua, bingkisan hari raya keagamaan meliputi hari raya Idul Fitri, Natal, Nyepi, Waisak, dan Tahun Baru Imlek tanpa batasan nilai. Sedangkan bingkisan selain hari raya keagamaan maksimal 3 juta per tahun. Ketiga, peralatan dan fasilitas kerja seperti komputer, laptop, HP, termasuk pulsa atau sambungan internet selama itu kerjanya buat si pegawai itu nggak ada batasan nilai ya guys, boleh. Yang keempat, fasilitas pelayanan kesehatan dan pengobatan dari pemberi kerja yang diterima oleh semua pegawai dan diberikan dalam rangka penanganan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Nah, khusus yang ini guys, yaitu cuman terbatas pada penyakit atau kecelakaan kerja yang berhubungan dengan pekerjaan doang nih. Jadi kalau misalnya penyakit bawaan itu enggak termasuk. Jadi misalnya nih ya, si pegawai ini itu udah ada sakit nih ya, misal sakit berat deh. Contohnya misalnya apa ya, sakit kanker gitu ya, dan kerjanya sebagai akuntan gitu. Nah terus kalau misalnya pengobatan sakit kanker itu dibayar oleh perusahaan atau pemberi kerja, artinya itu kena pajak natura guys, karena sakitnya itu nggak berhubungan dengan pekerjaan. Dan apa-apa aja yang termasuk dalam penyakit atau kecelakaan kerja itu ada aturan-aturannya sendiri guys. Yang kelima, fasilitas olahraga selain golf, pacuan kuda, balap perahu motor, terbang layang, olahraga otomotif yang diterima seluruh pegawai dan gak sampai 1,5 juta dalam setahun. Ya yang pastilah ya, yang dibayarin sama perusahaan untuk main golf atau pacuan kuda itu udah pasti ya jajaran-jajarannya itu udah eksekutif ya. Ya misalnya tuh direktur gitu. Kalau di bawah direktur tuh kayaknya kalau manajer gitu kayak belum lah ya, belum dibayarin golf gitu pastinya. Jadi nanti nih ya, ini direktur-direktur nih yang harus bayar pajak natura. Keenam, fasilitas tempat tinggal yang dipakai bersama-sama, misalnya mes, asrama, pondokan atau barak dan gak ada batasan nilainya. Ketujuh, fasilitas tempat tinggal seperti apartemen atau rumah asalkan gak sampai 2 juta per bulan. Kedelapan, fasilitas kendaraan jika pegawai atau penerima bukan pemegang saham dan penghasilan brutonya itu tidak lebih dari 100 juta per bulan. Dan ini udah jelas banget ya guys. Jadi yang kalau misalnya yang harus bayar pajak natura kalau dikasih mobil itu yang gaji tuh udah gede banget ya, udah 100 juta per bulan ya guys. Kesembilan, iuran dana pensiun yang dibayarin pemberi kerja. Dan yang ke-10, fasilitas ibadah seperti musola, masjid, kapel, dan pura. Yang paling penting nih ya guys, kalian itu harus tahu, kalian itu harusnya itu bayar pajak natura apa enggak, karena kalian itu nantinya harus menghitung dan membayar sendiri pajak natura kalian di SPT tahunan kalau memang kalian itu memang harus bayar pajak natura. Dan kalau misalnya tuh kalian ragu gitu ya, aduh aku harus bayar nggak sih ya pajak natura yang ini yang ono, kalian bingung gitu, kalian nggak yakin, kalian sebaiknya nanya ke bagian payroll atau HRD tempat kalian bekerja. Oke
Oke guys, sekian share dari aku. Kalau memang kalian masih ada yang perlu ditanyain, kalian bisa banget komen di video ini. Atau kalian juga bisa direct message aku atau DM aku di Instagram aku @lucy.sutanto. Sekalian juga di follow ya guys. So thank you so much for watching ya guys. Kalau misalnya kalian merasa video ini bermanfaat buat kalian, kalian juga share dong ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian tuh juga mendapatkan manfaat yang sama. Dan jangan lupa buat di subscribe, like, and share-nya juga ya guys. Takut pajak? Nggak lagi dong ya. Salam pajak milenial. Dah.